Halo, selamat datang di live live trading yang kedua. Apakah suara saya jelas? Suara saya jelas kan? Halo, suara saya jelas? Apakah suara saya jelas? Halo, halo. Suara saya jelas kan? Selamat malam Pak Andreas, suaranya jelas sekali. Oh iya, siap. Oke, baru dua orang. Oke, nggak apa-apa, langsung mulai aja. Karena nanti keburu banget buka. Oke, oke, yang ini udah bisa dibuka ya. Nah, jadi kita selalu pertama itu selalu buka eh, analisa skenario-nya dulu. Ya walaupun nggak banyak berubah, tapi tetap selalu siapin ini dulu. Tujuannya biar apa? Jangan sampai pas lagi jam pasar itu kita analisa. Itu nanti kacau nanti. Soalnya FOMO-nya pasti ke-trigger. Jadi sebelum jam pasar buka udah siapin semua ini sama udah siapin watchlist-nya dan sudah dianalisa semua. Oke ya. Nah, sekarang masih nggak begitu beda sama kemarin analisa makronya karena pengumuman pengumuman Bank Sentralnya itu masih bulan Maret tanggal kalau nggak salah tanggal 11. Oke, nah sekarang masih di sama posisinya masih di tightening, yes. Berarti artinya masih mau naikin suku bunga. Masih mau naikin suku bunga karena masih tanggal 11 pengumumannya. Dan tapi ada info menarik ini. Info menariknya ini gini, ini salah satu anggotanya Bank Sentral di Amerika itu kan rencananya mau naikin 50 poin, artinya naikin 0,5%. Nah, cuman gara-gara perang Rusia ini, dia Amerika ini mau alokasiin untuk beli senjata. Nah, terus akhirnya tetap naik bunganya, cuma ada info kalau naiknya itu cuma 0,25% atau 25 basis point. Jadi naiknya nggak seberapa. Nah itu nanti kalau memang beneran cuma segitu, kemungkinan besar inflasinya lanjut. Kalau inflasinya lanjut, kemungkinan harga saham juga ikutan naik. Cuma ini belum pasti ya, masih nunggu pengumuman ya. Oke, berarti sekarang masih hawkish. Hawkish masih artinya naik bunga. Nah sekarang dolar indeksnya kayak apa? Dolar indeksnya kayak apa? Kita lihat di ini di investing.com kita lihat kodenya DXY. Masih bullish ya. Ini masih bullish tapi ada ada formasi double top. Nah, double top tuh biasanya biasanya cenderung reversal turun. Cuma ini kan belum terkonfirmasi ya. Cuma ini ada tanda-tanda ada pembentukan double top, pola double top. Nah, di lain sisi juga ada pembentukan pola uh, penan. Penan artinya atau enggak bullish flag ini bisa lanjut naik kayak gitu ya. Oke, kita zoom 1 jamnya masih naik ternyata. Cuman ini ada area resisten di sini. Nggak tahu nanti bisa naik apa enggak. Nah, kalau ngaruhnya gimana? Kalau dolarnya naik, itu sebetulnya kurang bagus buat saham. Jadi artinya mata uang dolarnya menguat. Itu ngaruhnya nanti nggak kurang bagus buat saham. Artinya kalau mau naik agak susah. Termasuk bangsanya emas juga.
Nah, ini kenapa kok dolar naik itu gara-gara ini ternyata nggak cuma gara-gara Rusia. Nah, sebelumnya lagi ada gara-gara dari mata uang Turki, mata uang lira. Itu eh, karena inflasi besar-besaran, nah orang-orang Turki itu pada beli dolar. Nih ya, sekarang kita lihat eh, KRY USD. Nih, mata uang Turki terhadap dolar. Turun-turun kacau ini. Nah, ini artinya apa? Artinya berarti mata uang Turkinya itu di ditukerin sama orang jadi dolar. Karena di sana inflasi. Jadi bayangin aja sehari hari ini terus besok ke Indomaret, misalkan Indomaretnya Turki sana, harga barang udah naik 5%, 3%, kayak gitu kan susah tuh. Akhirnya pada tukerin uangnya pakai dolar, sehingga dolarnya naik. Padahal dolarnya belum naik, pemerintahnya sana, pemerintahnya Amerika belum naikin bunga. Nah, jadi faktor pendorong dolar naik itu salah satunya ini, sama ini mata uang Rusia, turun tajam sekali. Mata uang Rusia jelas turunnya gara-gara apa? Gara-gara orang-orang takut kalau Rusia kalah perang, kalau sekarang dijualin karena Rusia banyak kena sanksi. Nah, jadinya turun. Nah, turun terus biasanya tukar apa? Biasanya tukar dolar. Nah, kenapa kok kebanyakan orang itu kalau ada apa-apa tukarnya dolar? Karena gini, karena dolar dianggap aman. Nah, kenapa kok bisa dianggap aman? Karena hampir semua komoditas penting, kayak minyak, kayak komoditas lainnya lagi, yang di pasar-pasar sentral D, di trading di pasar sentral D itu eh, apa namanya menggunakan mata uang dolar transaksinya, sehingga dolar itu dianggap aman gara-gara dipakai eh, di pasar global, entah itu pakai buat beli minyak, buat beli gandum misalkan kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa biasanya ditukar dolar, biasanya gitu. Oke ya, nah itu jadi kenapa dolar naik. Oke, berarti dolar indeks sudah. Sekarang kita lanjut ke um, berarti bullish ya. Bullish itu nggak bagus buat pasar, makanya warnanya merah ya. Terus yield curve masih sama, flattening. Terus pivot indikator juga masih sama, masih di atas satu standar deviasinya. Di atas satu artinya per value ya. Nah, tapi udah lebih turun daripada kemarin. Nah, terus artinya kesimpulannya secara makro masih tidak akomodatif. Jadi tidak ada ngeprint uang. Jadi eh, pasarnya nanti masih volatil. Yang jelas itu turun apa enggak, ya biasanya turun secara gambaran besarnya turun. Oke. Nah, sekarang lanjut ke analisa sentimen. Transaksi insidernya masih netral. Terus bangsanya apa? Ini 13F dan 13D filing ini yang diupload 3 bulan sekali itu masih netral. Terus growth sama value masih value sekarang karena orang-orang masih cari aman. Yang value itu berarti yang ada dividennya sama nilai intrinsiknya kuat. Nah, selanjutnya adalah put call ratio. Nah, sekarang put call rasionya uh, put call rasionya masih ada di tengah-tengah. Berarti masih netral. Ini ya, masih ada di tengah-tengah ya. Jadi kalau makin tinggi artinya makin banyak orang beli asuransi untuk turun. Kalau makin ke bawah artinya orang banyak beli asuransi untuk naik. Ini masih di tengah. Oke, berarti masih netral. Nah, sekarang fixnya.
Fix-nya kayak apa sekarang? Kita lihat langsung fix-nya. Fix-nya masih bikin pola untuk lanjut untuk naik polanya. Nah, ini tapi coba kita pastiin dulu di momentum. Ya, masih 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 naik. Coba ganti 4 jam. Kelihatannya masih bisa naik ini. Berarti artinya masih volatil. Sekarang ada di level 31,13. Amannya itu kalau untuk trading nyantai itu sebetulnya di bawah 20. Di sini, di bawah 20 ini. Itu kalau buat trading swing enak. Tapi kalau volatil kayak gini, ya mau nggak mau ya harus, kalau tetap pengen trading ya pakai grafik di bawah di harian. 1 jam atau bahkan 5 menit. Cuman, yang di trading view itu, kalau misalkan mau pakai grafik harian, itu harus langganan dulu. Nah, kalau nggak langganan, nanti grafik intraday-nya nggak jalan, jadi 15 menit. Nah, kalau mau langganan, itu setahunnya kurang lebih sekitar $155. Cuman saran saya, untuk sekarang nggak perlu dulu. Nggak perlu dulu karena uh, kita masih latihan, masih awal-awal. Jadi baru yang penting membiasakan dulu caranya transaksi sama hafal dengan tombol-tombolnya di TradingView dulu ya. Jadi nggak perlu langganan dulu ya. Oke, berarti fix-nya masih continuation at high. Berarti kesimpulannya apa kalau ini? Kesimpulannya adalah risk off. Nah, sekarang temanya juga masih sama kayak kemarin, masih inflasi sama perang. Terus hype internasional masih sama, gold sama komoditas, sama volatilitas, sama sektor pertahanan. Nah, sebetulnya ada lagi di yang ngaruh lagi nanti di sini ini saya tambahin ya, sektor agrikultur. Agrikultur juga mulai hype karena apa? Karena selain ada bencana alam, itu kan karena ada perang kayak gitu tuh, itu kan ekspor impor keganggu. Nah, itu jadinya harga-harga komoditas agrikultur juga ikut naik. Nah, kemungkinan karena bangsanya ekspor impor keganggu, terus bangsanya energi keganggu, kemungkinan nanti uranium juga akan ikut naik, akan ikut mulai dipakai lagi. Jadi prediksinya uranium akan ngetren lagi. Dulu sempat mati soalnya. Coba kita lihat grafiknya uranium. Udah mendekati reward, kemarin naik. Tapi ini masih aman sebenarnya sih. Kalau mau nyoba beli. Ini kelihatan ya, ini volumenya sempat hilang, terus ada lagi. Kenapa kok ada lagi? Karena uranium mau ya terpaksa kepakai lagi karena ekspor impor energi yang biasanya keganggu. Oke ya. Nah, oke, berarti lanjutannya apa? Kesimpulannya risk off. Nah, sekarang masih risk off sama kayak kemarin. Nah, terus word list-nya apa sih? Secara fundamental word list-nya apa? Nah, word list-nya itu masih sama kayak kemarin, emas. Sesuatu yang berhubungan dengan emas. Bisa kita pantau di sini ya. Pertama dari futuresnya dulu. Nah, kenapa kok futuresnya dulu yang saya pantau? Karena futuresnya itu bergerak 24 jam 5 hari kerja. Jadi pasarnya belum buka, ini udah gerak futuresnya. Jadi itu dasar pantauan pertamanya gara-gara dasarnya itu. Nah, tadi saya trading ini, trading apa namanya? Trading futures gold yang mikro. Hari ini dapat sekitar 1,2 dikurangi loss yang kemarin 160 sekarang. Yang
apa namanya, satu lagi ini ada natural gas, kemarin rugi hampir 200, sekarang rupiah cuma tinggal minus $12 karena hari ini tadi naik lumayan. Cuma ini udah ke close, udah kena trailing stop. Kalau yang butuh exclude-nya belum kena. Saya kasih lihat butuh exclude-nya ini. Trailing stop saya ada di sini. Sekarang ada di sini. Tadi saya open di sini. Kalau yang ini uh, natural gas-nya tadi udah kena tadi ya, sempat turun, kena. Tadi saya masuk di sini, kena trailing stop di sini. Oke. Kelihatan ya ini ya kemarin sempat cuma tinggal 5.080 sama 5.100 lagi. Ya itu kayak gitu tuh. Kalau pasar lagi volatil emang geraknya ngeri. Oke, sekarang lanjut. Berarti tadi emas ada ini. Ini Futures ya. Kalau Futures caranya itu gini. Eh oh ya, saya jelasin dulu caranya ngeriset ini ya, ngeriset modalnya ya. Caranya ngerisetnya modalnya adalah pertama ini. Ini diklik yang ini. Nah, terus reset paper trading account. Nah, ini diganti aja mau berapa dolar. Ini kan defaultnya 100.000 lah. Kalau saya ganti 5.000. Nah, kalau mau diganti misalkan 1.000, 2.000, 3.000 ya bisa tinggal diketik aja. Nah, kalau saya ganti jadi nggak perlu ya. Saya cancel aja ya. Nah, ini nanti gerak lagi. Nggak tahu kena apakah jadi hijau kena stop loss. Nah, terus jadi caranya gitu kalau trading view. Terus sama kalau Futures itu habis kayak gini nih, lihat habis kayak gini, pencet yang ini ya kalau mau transaksi ya. Nah, kodenya NGC nih, yang mikro ini. Misalkan stop loss-nya adalah di apa tadi? Stop loss-nya ada di 187789 misalkan. Coba berarti kita tulis stop loss ini udah bener dipilih yang A saja. Ini satu aja dulu. Terus ditulis tadi stop loss-nya utamanya ada di 1877,89. Titik, pakainya titik ya, jangan koma ya. Kalau koma nanti error. Nah, ini berarti artinya kalau beli sekarang pakai uh, beli Futuresnya gold, Futures tuh berarti sebelumnya pasar udah bisa ditransaksiin ya. Itu tadi berarti ini kalau stop loss di sini di harga sekarang itu satu kontraknya stop lossnya kurang lebih segini 280-an. Nah, 280-an ini kalau modal yang 5.000 kan di atas 5%. Ya berarti kan nggak boleh toh. Ya berarti jangan transaksi yang ini. Cari yang lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ada GLD. Oke, GLD masih sama. Nah, ini kalau GLD ini cara ngitungnya pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator dulu ya. Ini berarti atau enggak langsung di trading view nggak apa-apa. Berarti cut loss-nya di 172,70. Ini ganti dulu ke GLD. Cuman ini udah punya ya GLD ini. Ini stop loss-nya taruhlah 172, 172,70. Eh, Nah, misalkan uangnya 5.000,
Berarti kalau mau rugi, misalkan rugi 2%, berarti kan $100, ya kan? 2% dari 5.000 kan $100. Misalkan mau ruginya maksimal $100. Ya berarti coba ketik aja, kalau 20 kan 117 nih. Coba diganti aja 15 misalkan. 88, nah berarti bisa. Atau mau main lagi, misalkan 18. Oh, kebanyakan. 16. Oh, 16 berarti. Atau 17 ya. 17 kebanyakan. 16 berarti. Ya kalau modal 5.000 mau hilang maksimal $100, stop lossnya 122, berarti bisanya 16 lembar. Kayak gitu ya. Jelas ya. Nah, lainnya lagi goal tuh ada DDX. DDX ini tambangnya. Ini tinggal di input sama kayak tadi ya. Oke, habis itu masih ada lagi silver. Nah, ini silver futuresnya. Futuresnya mahal ini. Ini sekali loss 2000-an. Jadi nggak bisa ya kalau pakai akun akun 5.000 atau ke bawah. Ganti aja yang lain, SLP. Ini bisa nih. Oke, taruhlah kalau SLP pengennya, oke, SLP pengennya kalau SLP pengennya misalkan ruginya itu cuma $40 misalkan ya. Nah, tadi stop lossnya di berapa? Stop loss utamanya ada di, ini stop lossnya ini terserah loh ya, boleh nggak harus manut saya ya, tapi boleh coba-coba sendiri mau di berapa itu boleh ya. Kan kalau saya yakinnya segini. Di 21,39. Titik 3. Oke, berarti kalau maunya rugi maksimal $30, berarti coba 25. Oh, nggak bisa. 20, 22, 21. Ya, 21 berarti. 21 lembar. Kayak gini nih ya. Oke, terus selain SLV ada apa lagi sih? Kalau silver bisa ada lagi PSLV. Salah. Ini juga bisa. Ini saya pasang dulu. Rugi maksimal itu paling di sini. Terusnya nggak mungkin turun sampai situ. Rewardnya kemungkinan ada di sini. Oke ya. Nah, kalau mau nyoba PSLV ya tinggal tulis saja. Ini harganya lebih murah lagi. Lebih bukan murah ya, maksudnya lebih kejangkau. Kalau murah itu tetap dibandingkan dengan intrinsik. Oke. Stop loss-nya mau di berapa tadi? 7,9. 7,8 aja. 7,8. Nah, berarti misalkan mau ruginya sama kayak $30, berarti bisa 31 mungkin. Kalau ini. Oh, 7,8. Nah, berarti bisa 37 lembar. Ini ya, bisa 37 lembar.
Berarti ini bisa ambil 37 lembar kalau mau yang PSLV ini. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada natural gas. Natural gas bisa dilihat sini atau enggak yang di sini aja. Uh, Lihat NG dulu di sini dulu. Nah, stop loss-nya itu ada di 4,298. Oke, sekarang coba kita lihat mikronya. Mikronya itu perlu, kalau stop loss perlu berapa sih? Nah, ya lanjut. Ini dihapus dulu. Oke. Empat, dua, 9, 8. Oke, berarti kalau kena cut loss utamanya perlu sekitar 480 dolar. Nah, itu terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar berarti ya jangan trading yang ini, ganti yang lain. Nah, kalau gas, gas itu ada ini UNG. Sebetulnya nggak cuma UNG ya, ada banyak. Cuma ini yang saya pakai salah satunya ini. Nah, UNG ini cut loss-nya di 14,78. Misalkan UNG ini 14,78. Itu perlu berapa sih? Oke, nah misalkan saya alokasiin ini ruginya 2% dari 5.000 dolar berarti 100 ya. Coba dikasih 100. Oh, 100 bisa. Ini kalau 100 lembar berarti ruginya kalau kena stop loss ruginya 97 dolar. Coba ditambahin lagi 102. Masih bisa 103. Nah, 103. 102 udah ada. Nah, 102. Bisa beli 102 lembar di UNG buat ngikutin trennya natural gas. Oke ya. Oke. Selanjutnya eh, selain ada natural gas ada TLT. TLT itu apa toh? TLT itu reksadana isinya surat utang negara yang jangka panjang. Oke. Ini karena pasarnya tambah nggak menentu, surat utang negara udah mulai terindikasi untuk lagi dibeli lagi, mulai dibeli lagi. Nah, ini mau saya harganya itu nggak mungkin sampai ini rewardnya dulu ya, rewardnya mungkin sampai sini, kurang lebih sini. Oke, terus resikonya nggak kelihatannya hampir nggak mungkin sampai kena sini. Oke, ambil warna merah dulu. Nah, ini berarti stop loss-nya ada di 134,47. Jadi masukin aja, masuk ke TLT sini. Tadi stop loss-nya ada di berapa? 134,47. Oke, berarti kalau satu lembar itu 5,89. Nah, misalnya saya alokasi itu maksimal 80 dolar. Berarti ya coba 8 masih bisa 12 bisa 14 bisa 13 lembar berarti. Bisa beli 13 lembar dengan kalau kena stop loss ruginya 75,92. Kurang lebih segitu. Oke. Terus satu lagi ada lagi tip. Tip ini juga surat utang negara, tapi dia itu jangkanya lebih 10 tahun. Surat utang negara yang masa berlakunya sampai 10 tahun.
Cuman ini udah naik lumayan kenceng. Cuman emang trennya itu naik terus sih. Ini resikonya kemungkinan ada di sekitar sini. Resiko resiko utamanya. Terus rewardnya kemungkinan ada di sekitar sini. Oke. Nah, ini gini ya, saya ngasih reward sama resiko itu bukan berarti terus harus beli di harga ini juga. Ini saya tadi cuma nyontohin. Nah, itu belinya itu bisa nunggu kayak gini. Bisa nunggu misalkan di grafik ini grafiknya lompat-lompat ya. Satu hari misalkan. Misalkan nemu nemu pola, misalkan nemu pola ini agak brutal sebentar ya. Nah, misalkan nemu pola kayak gini. Nah, misalkan nemu pola kayak gini. eh, Nah, nemu pola kayak gini breakout terus baru masuk itu ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus, misalkan saya jelasin ini terus langsung masuk sekarang gitu ya nggak harus kayak gitu. Jadi ini kan tadi cuma risk sama reward aja kira-kira. Nah, kalau mau pakai teknikal ya boleh. Kan teknikal fungsinya buat ini tuh buat biar lebih tepat lagi kan. Cuma ini contoh grafiknya emang agak ngeri yang ini. Nah, jadi boleh nunggu formasi harga dulu boleh. Jadi nggak harus langsung gitu. Nggak apa-apa. Misalkan kayak GLD ini ya. Nah, GLD ini misalkan grafiknya kacau-kacau. Udah lah. Misalkan kayak gini nih. Ini kan ada yang menyempit nih polanya kan. Nah, begitu begitu keluar dari sini baru beli ya gitu ya nggak apa-apa ya boleh. Jadi nggak harus misalkan dijelasin sekarang ada yang lagi sekarang terus langsung pengen beli gitu ya sebetulnya nggak apa-apa. Kan yang penting ada stop lossnya kan. Tapi kalau mau nunggu formasi dulu ya lebih baik gitu ya. Jadi nggak harus langsung cukup beli gitu nggak. Cuman kenapa kok masih aman walaupun kayak gitu, walaupun yang udah masuk watchlist terus beli karena kan sesuai dengan tema. Jadi masih ada dasarnya gitu. Walaupun teknikalnya nggak seberapa dipakai. Cuman yang lebih baik ya ini harus ada formasinya juga lebih baik itu. Cuman memang formasinya pas lagi pasar volatil kayak gini, pergerakannya itu jadi maut-maut kayak gini. Nah, ini habis tentunya nih maut-maut ya. Nah, ini terus breakout, terus habis breakout turun kayak gitu ya. Itu kan bikin stres loh. Cuma kan yang penting stop loss-nya utamanya kita kan masih jauh di bawah. Jadi ya kalau ini ya belum belum selesai. Selama belum kena stop loss belum selesai. Kena stop loss pun ya kan ruginya cuma 1% dari modal atau 2%. Nggak mungkin lebih dari 5%. Jadi kan secara cara konsep pengelolaan resiko kan masih masuk, jadi nggak apa-apa. Terus pengambilan keputusannya masih sesuai tema, jadi juga nggak apa-apa. Jadi teknikal itu cuma buat tambah-tambah aja, nggak bukan yang utama sekali gitu ya. Yang utama sekali ya tadi pengambilan resiko sama ngikutin tren berdasarkan tema yang lagi jalan apa. Itu ya. Oke, selanjutnya ada TLT tips sudah, terus ada yang berkaitan dengan WIT ini gandum. Gandum itu kodenya ini sama ya nanti coba dicek ya, dicek sendiri ya. Gandum itu kodenya XW ini, wah XW kayaknya ketemu sekali. Ini saya kemarin mau masuk tapi tidak berani, pas di sini.
Masuk nggak berani, saya kira masuk satu lot lagi ke biru-biru ini ternyata kok langsung naik kayak gini. Kemudian ini gandum, naiknya kenceng. Nah ini bangsanya agrikultur juga naik kenceng ini. Duit naik, apalagi nanti naikin suku bunganya nggak jadi 50 basis point, cuma 25 atau 0,25% artinya. Ya, ini mungkin bisa lanjut naik lagi. Atau pasar udah mulai tahu gara-gara ada uh, anggota bank sentral komen kayak gitu, akhirnya naik duluan, transaksi duluan terus naik, akhirnya jadi naik duluan juga bisa. Jadi ini ya Pak, kalau mau gandum yang langsung berhubungan dengan gandum langsung itu bisa pakai futuresnya, kodenya XW, ini microwave. Nah ini berapa sih, misalkan coba kita lihat dulu. uh, ini misalkan stop lossnya itu di sini ya, misalkan stop lossnya di sini ya, agak mepet ya karena trennya meyakinkan 91,62. Oke, stop lossnya di 9162. Kok cuma 16? Agak kacau nih. Coba di XW. Oh, $600 ternyata. $600 berarti ini nggak bisa ya di situ ya. Berarti nggak bisa di sini karena sekali kena stop loss itu terlalu besar. Jadi jangan ditransaksiin, tapi bukan berarti nggak dipantau ya. Soalnya ada korelasinya sama saham-saham yang di bidang agrikultur nantinya ini. Kayak gini. Oke, kita balik lagi ke oke, sudah, ini sudah. Terus habis itu kita lihat ini masih relevan, yang untuk saya satu ini masih relevan, masih bisa, masih sesuai. Coba kita lihat. Nah ini masih relevan. Sideways ini sekarang di sini, ini masih bisa. Nanti coba dihitung sendiri ya, pakai ini ya, pakai yang trading view ini ya. Oke, ini masih bisa, masih relevan. Terus habis itu ada apa lagi? Ada ini sektor defense dan aerospace. Kenapa kok defense itu bagus? Karena ada persiapan perang. Jadi perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan senjata itu dari dapat banyak orderan dari Jerman, kayak dari Amerika, kayak dari negara-negara, dari NATO segala. Nah itu ITA ini adalah reksadana atau ETF yang isinya adalah perusahaan-perusahaan di sektor pertahanan. Oke, kita lihat grafiknya kayak apa. Oh, udah mau kena reward, langsung lompat kenceng. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalau mau trading ini ya pakai yang 1 jam. Pakai 1 jam ini ada formasi di sini. Ini bisa dikecilin lagi nggak 1 jam. Misalkan 15 menit. Ini ada formasi lagi. Kelihatannya bagus formasinya. Cuma di grafik 15 menit ya ini sayangnya. Grafik 15 menit delay yang di review kalau yang versi gratis. Ini bisa masuk berarti dengan stop loss utama di sini. Ini stop loss intraday-nya ada di sini.
Nah, di 110. Harganya sekarang 109. Berarti artinya kalau satu lembar ruginya hampir sekitar $2, hampir $2 kalau satu lembar. Kalau mau maksimal rugi di 30 dolar ya berarti ya belinya 15 lembar. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa kok pakai intraday? Nah, ini sebelumnya ada pola kayak gini dan itu polanya berhasil. Cuman ya belum tentu berhasil ya, makanya selalu stop loss itu penting ya. Cuman ini kan sesuai dengan tema banget kan. Dan ada indikasi hype. Seperti masih sesuai. Cuman ini ya pakai grafiknya 15 menit sayangnya. Nggak, kalau mau lihat ini ya harus langganan TradingView tahunnya sekitar $155 atau sekitar hampir 3 juta atau 3 jutaan ya itu. Kali kursnya saya di 14.500. Oh, 2,2. Langganannya kalau mau trading view-nya grafik 1 menitannya sampai seterusnya gerak semua itu setahunnya segini kurang lebih. Oke. Terus itu ada watchlist lagi DBA. DBA ini apa tuh? Apa sih ini ETF, reksadana atau ETF yang bergerak di bidang agrikultur. Oke, kita lihat DBA. Harian dulu yang dilihat. Ini masih menarik posisinya sih. Coba kita zoom 1 jam belum kelihatan apa formasi apa-apa. Nah ini lumayan formasinya. Ini menarik, cuma pergerakannya kalau 15 menit liar sekali. Tapi stop loss utamanya dari 20,28. Ini kelebihannya harganya nominalnya kecil, jadi lumayan terjangkau. Reward utamanya di 22,36. Jaraknya cuma kalau dari harga sekarang jaraknya itu cuma 0,6 sekian dolar. Jadi kalau mau beli 6, kalau mau maksimal rugi $60 bisa dapat 100 lembar. Kayak gitu. Oke, DBA udah, terus ada watchlist apa lagi? Ada watchlist RTX. RTX ini pertahanan, namanya Rateon. Kita lihat RTX. Oh, ini udah jebol reward. Berarti kalau mau trading ini pakai grafik yang intraday, mau nggak mau. Grafik intradaynya menarik. Barusan breakout. Terus kalau kayak gini, kalau saya lihatnya di sini stop loss intraday-nya ada di sini. Cuman ini rawan kena stop loss ya. Cuman ini masih sesuai tema banget sih. Oke. Habis itu ada apa lagi? Kita lihat ini ada LMT. LMT juga pertahanan. LMT juga udah hampir kena, berarti harus pakai grafik intraday. Intraday-nya sudah naik kenceng, berarti lewatin aja. Sebetulnya ada lagi, cuman ini bukan di adisional ada lagi, kodenya ini adalah BA. BA itu Boeing. Cuma bukan yang utama ya. Yang pertama yang utama ITA ini sama RTX sama LMT. Cuma Boeing ini ya mungkin juga pakai dia produksi buat helikopter, pesawat perangnya juga mungkin ya. Itu juga dapat kontrak dari pemerintah sendiri jadi lumayan besar juga. Jadi kan perusahaan yang produksi pesawat di dunia cuma ada dua yang terkenal, Airbus sama Boeing. Nah, Airbus itu punyanya Prancis, Boeing punyanya Amerika. Nah, Amerika pengen perusahaannya juga bagus kan.
poinnya pasti dipertahanin. Walaupun fundamentalnya lah nggak bagus kan sebetulnya. Utangnya lebih banyak. Cuman grafiknya di bawah sih. Boeing Go. Ini kita lihat daily-nya. Masih sideways. Ini stop loss utamanya dari sini kalau menurut saya. Reward utamanya dari sini. Oke. Sekarang harganya 205. Stop loss 189. Berarti itu jaraknya sekitar 16 dolar. Jadi satu lembarnya 16, kalau kena cut loss 16 dolar kalau satu lembar. Berarti kalau dua lembar ya 32. Nah, itu nanti bisa dicoba sendiri. Ini bisa dilihat grafik intraday-nya di 1 jam, ada pola menarik apa enggak. Kalau masih enggak kelihatan lagi, bisa grafik 30 menit. Belum ada pola menarik sih. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba karena sesuai tema ya. Ini kalau bisa coba-coba transaksi ya di TradingView ya. Kalau enggak nanti ya percuma ini ikut live trading. Itu ya. Oke, terus ada lagi satu lagi DE. DE itu agrikultur John Deere. Itu dia perusahaan alat-alat agrikultur sama ada uh, fertilizer itu apa sih? Oh, pupuk, ada pupuk. Ini juga menarik ini. Ini juga menarik. Oke, habis itu yang futuras ada Kanada USD, arahnya turun. Arahnya turun, prediksi saya. Stop loss utamanya dari sini. Nah, kalau mata uang di pasar sentral ini, kodenya nggak kayak gini ya. Kodenya itu kayak gini. Jadi, yang di pasar sentral, kalau di broker foreign biasanya USD kan. Kalau di pasar sentral itu USD-nya biasanya di belakang. Nah, kodenya itu ini, buat Kanada ini, mata uang Kanada ini, 6C. Ini yang ini, kalau yang mikro ya kodenya MCD. Kayak gitu. Ini yang mikro kodenya gini. MCD. Microcraft Futures. Nah, cuma ini bukan yang utama ya. Jadi ya nggak perlu terlalu dihiraukan. Cuman tetap perlu saya tulis. Itu ya. Ini kenapa kok saya yakin 6C turun karena USD-nya menguat. Itu alasannya. Jadi bukan ada tren-tren besar banget, enggak, cuma karena USD-nya menguat. USD-nya menguat berarti kan ini Kanadanya pelempangan, cuma itu aja sih. Range-nya ini. Pakai grafik 1 jam. Gitu. Ini yang bearish masih ada MNQ, MES sama M2K itu indeks pasar. Nah, MNQ Nasdaq, MES itu S&P 500, M2K itu Russell. Ini nggak perlu dulu karena ini kalau Carlos modalnya lumayan besar, jadi nggak perlu dulu. Nah, terus ini ada yang menarik, kodenya ASAN, cuma ini nggak sesuai tema. Nggak sesuai tema, tapi menariknya karena gini. Ini sebetulnya perusahaan teknologi, jadi sudah nggak sesuai tema, cuma menarik itu gini. Ini menariknya gini. Nah, ini CEO-nya itu baru-baru ini tanggal 25 sama 24 itu beli. Dan belinya itu 24 juta dolar, 13 juta dolar.
Itu buat seorang CEO itu sebetulnya itu besar loh itu. Besar ini pembelian segini besar. Nah, kalau dia PD itu artinya itu dia yakin ini entah entah biasanya entah jangka panjang, jangka pendek biasanya ada bisa naik. Jadi ini nggak sesuai tema, cuma ini analisa berdasarkan analisa mekanik ya. Dan ini short float. Short float itu artinya orang yang short, yang taruhan turun itu ada 23% dari jumlah saham beredar. Nah, ini ini uh, artinya kalau misalkan yang taruhan turun ini atau yang short ini pengen nutup posisinya, dia harus beli sahamnya kayak gitu. Nah, karena ada dukungan dari CEO-nya beli besar-besaran kayak gini, terus habis itu ini short float-nya di atas 15%, itu termasuk lumayan. Ya, nggak besar-besar amat, tapi lumayan. Ini kalau sampai naik terus ini pada trigger stop loss-nya berarti harus beli, ini mungkin bisa lanjut naik lagi. Gitu ya. Dasarnya itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, itu kayak apa sih risk reward-nya? Kodenya Asan ya. Asana. Nah, ini lumayan risk reward-nya. Cuman ini nggak sesuai tema ya. Saya bilang sekali lagi, ini nggak sesuai tema ya. Ini harganya juga nggak mahal. 5442 berarti sekitar 11 dolar. Ya, per satu lembar kalau nggak stop loss minusnya 11 dolar. Ini saya alokasiin kalau dari uang 5.000 paling 50 dolar. Kalau misalnya mau transaksi ini. Berarti bisa dapat 4 lembar. Itu ya. Cuman ini bukan sesuai tema ya. Itu ya. Cuman ini termasuk perusahaan dengan fundamental bagus. Tapi nggak sesuai tema. Tapi ada faktor pendukung buat naik tadi karena insidernya sendiri beli dengan jumlah yang besar atau sebanyak yang short. Dan ini udah turun banyak, berarti yang short ini kemungkinan mau untuk ke posisinya buat TP. Tutupnya dengan cara beli sahamnya. Kalau kalian masih ingat materi tentang short squeeze, nah ini mungkin bisa. Tapi paling cuma kayak gini aja naiknya sampai sini toh paling. Tapi ya nggak apa-apa, bisa coba lumayan. Dari 54 ke 75 ada sekitar satu lembarnya udah bisa dapat 21 dolar dulu. Kalau 4 lembar ya berarti ya 1 dolar kali 80-an lumayan. Kayak gitu tuh ya. Oke, 7 menit lagi pasarnya buka. Nah, ini wordsnya ada semua. Kira-kira ada yang mau didiskusiin atau mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Oh, cuma orang 3 aja ya. Ada yang mau ditanyain? Atau mau didiskusiin? Belum ada? Yakin belum ada? Oke, kalau belum ada kita ya nunggu aja pasarnya buka. Bintangnya Pak Andreas. Oh ya, boleh, boleh. Gimana? Ini Pak, saya mau tanya untuk di mana di Trusty ya Pak. Yang Gimana? untuk apa pembukaan akunnya itu untuk apa namanya di Trusty itu untuk apa namanya kalau kita transfer biayanya berapa ya Pak? Transfer Oh, kemudian iya. withdrawal kemudian apa ada administrasi per bulan apa gimana ya Pak? Oke, oke. Ya, makasih ya Pak. Mm-mm. Oke, berarti tentang pembukaan akun ya. Kalau pembukaan akun gini, itu per bulannya nggak ada biaya apa-apa. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apa namanya, em,
Yang kedua, kalau transfer ke sana itu kan pakai wire transfer. Nah, itu misalkan saya pakai BCA, lah itu yang ngecas BCA-nya. Karena kan pakai jasanya BCA-nya, itu kan. Nah, karena pakai jasa BCA-nya itu kalau dari pengalaman saya itu sekitar 15 sampai 20 dolar lah kurang lebih. Nah, cuman buat pastinya coba tanya dulu ya. Tanya dulu ke CS-nya ya. Itu atau enggak tanya di Halo BCA. Itu kalau wire transfer atau outward remittance namanya, itu biayanya berapa? Nah, kayak gitu. Itu tahunya harus kontak. Misalnya kalau pakai BCA ya pakai Halo BCA. Kalau pakai Genius, belum pernah sih aku. Coba katanya lebih murah sih. Cuma coba aja tanya dulu. Nah, nanti kalau emang benar-benar mau buka akun, nanti saya pandu. Cara ngisinya gimana, urutannya gimana saya pandu. Cuma nanti eh, begitu udah sampai ke transfernya, eh, saya belum pernah pakai lainnya Bank BCA, karena saya pakainya BCA. Itu nanti perlu tanya-tanya dulu sama CS-nya. Ya, saya mau transfer ke sini caranya gimana ya? Gitu. Kalau yang BCA saya bisa bantu pandu karena saya biasanya pakai BCA. Kalau yang lain saya belum tahu karena belum pakai. Tapi pasti bisa sih bisa, gitu ya. Cuman ada baiknya latihan simulasi dulu, paling enggak itu ya 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, kalau udah, jadi asumsinya bahwasanya analisa resiko ini udah di luar kepala, terus kode-kode sahamnya ini udah nggak terlalu bingung. Oh, kalau mau eksekutor itu apa ya? Itu bisa lihat di sini, bisa lihat di ini, Finviz, terus pilih map. Nah, pilih map. Jadi ini udah dibagi-bagi ya nih. Jadi bagi-bagi, oh teknologi ya, sektor teknologi ada apa aja itu bisa di sini, dilihat di sini, kayak gitu. Ini kalau belum hafal kodenya ya sering-sering lihat ini. Nah, nanti kalau ini udah lumayan, nggak usah harus hafal semua, udah lumayan ngerti, oh kalau Toyota itu kodenya ini, Toyota Motor, kayak gitu kodenya ini. Masuknya ke otomotif, masuknya ke medical, kayak healthcare, kayak gitu. Nah, itu ya paling nggak harus sudah lumayan hafal dulu. Nanti biar pas waktunya trading itu nggak bingung. Jadi pakai simulasi dulu 1 sampai 3 bulan itu cepat apa lambatnya tergantung rajin-rajinnya. Ya, kadang bisa lebih dari 3 bulan. Nah, itu nanti kalau udah yakin, udah lumayan hafal, sama kode-kodenya, termasuk termasuk udah tahu modal yang mau masukin berapa di materi yang terakhir kemarin itu. Nah, barulah buka akun, gitu ya. Jadi kalau kalau mau buka akun kapan pun tetap saya pandu. Tapi saran saya tetap paling nggak ya 1 sampai 3 bulan dulu uh, tradingnya, apa latihan tradingnya. Tapi kalau misalnya minggu depan mau buka ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ya. Gimana Pak Nara udah kejawab kan pertanyaannya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain atau mau diskusiin? 83. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Atau mau didiskusiin? Udah buka besarnya. Udah ada yang profit. Kemarin kemarin ini yang paper trading sempat loss 30, sekarang minus 2 dolar. Oke, plus 16 dolar.
jadi 5.200, kemarin 5.100, sempat jadi 5.080. Ya, gitu. Tapi biasanya nggak se-ekstrim ini sih, cuman ini kan lagi pasar lagi ekstrim. Jadi ya kayak gini. Eh, kita lihat hmm, apa tadi BRK ya. Oh, ITA-nya turun. BRK turun terus hijau lagi. Ngeri nih geraknya. Nah, normalnya tuh pembukaan selalu di sini, entah itu nanti turun apa naik, dan ini langsung lompat ke bawah terus naik lagi. Ya, pasar volatil kayak itu. Oke, terus tadi ada apa lagi sih? Ada RTX ya. Oke, kita lihat RTX. Naik, naik lagi. RTX terus turun terus. Ada LMT ya, naik. Wah, ini pertahanan naiknya kenceng banget nih, beneran mau perang atau gimana ya? Mau buat ikutan perang apa negara lain malah jadi perang dunia tiga malah. Eh, terus apa lagi tadi ya? DBA, mending yang naik ini aja malah nyaman. Oh, turun. Untuk gap up terus turun. Udah gap up banyak amat. Berapa ini? Dua, gap up berapa sih? Tanya Pak, Oh ya, gimana? kalau mau lihat list pergerakan harga atau heat map itu ada nggak ya Pak? Oh, ini buka Finviz dulu. Ini kan? Oh iya, tapi yang ini harus berbayar ya Pak? Kok di tempat saya hitam semua. Maksudnya mau mau lihat ini atau Ya mau lihat itu kan udah berarti kalau ada merah hijau kan berarti udah aktif ya Pak ya. Cara mengaktifkannya ya? bagaimana ya Pak? Atau harus register dulu? Oh, oh ini nunggu nunggu kurang lebih setengah hari atau enggak 1 jam lah. Oh, Nah, 1 jam nanti udah kelihatan. otomatis nyala ya Pak ya. Otomatis. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, finance sampai error. Gap up 1%-an tadi gitu. Nah, ini DBA ini kan reksadana. Nah, itu isinya apa aja bisa jadi holding ini ya. Isinya ada Futuras Kopi, jagung, gula. Nah, ini malah ini ada reksadana kayak gini nih ya. Nggak perlu beli masing-masing satu kayak gini kan, ini stop loss-nya gede tuh kalau Futuras kayak gini nih. Tidak ada yang bungkus jadi reksadana itu malah enak. Oke, ada yang mau didiskusiin lagi? Ada yang mau diskusiin lagi nggak? Oke, naik 200 dolar. Akun papernya kayak apa? Kabarnya. Udah profit 8 dolar. Harus latihan gini ya, maksudnya
ikut pantau pasar bareng-bareng, tapi kalau nggak coba transaksi ya kan udah saya buatin whitelist, ya paling nggak ditransaksiin kan nggak ada ruginya tuh. Misalkan rugi pun sampai minus 80% gitu kan, walaupun gara-gara lupa ngasih stop loss ya nggak apa-apa kan, ini bukan uang beneran. Kalau turun lagi jadi plus $5. Ambil latihan gitu ya. Soalnya nanti kalau udah pakai uang beneran, cuma rugi $2 pun itu aja rasanya agak panas buat awal-awal. Tapi wajar. Tapi kalau udah latihan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak seberapa panas sih. Tapi bisa kepala dingin. Lihat ini kayak cepet-cepet ini pasti ya, walaupun waktunya istirahat pasti lebih pengen lihat ini pasti kayak gini. Apalagi uang beneran. Oh, UNG-nya lompat ternyata. UNG-nya lompat. Lompat tinggi sekali. Masih naik lagi. Semoga bisa naik keluar dari area kuning-kuning ini. Akhirnya itu breakout. Nah ini kan sempat sini mantul lagi, sini mantul lagi, sini mantul lagi. Sempat breakout terus balik lagi. Ini kalau sampai breakout volumenya gede berarti ya lanjut naik. Ini setelah naik mungkin gara-gara dolarnya naik. Oke. Ada yang mau ditanyain? Atau mau didiskusiin? Atau ada yang bingung nggak Pak? Gimana nggak apa-apa loh. Itu nanti kalau misalkan mau ngulang webinar, bisa. Cuma nanti di Sabtu Minggu ya, pas pasarnya nggak gerak ya. Soalnya kalau pas pasarnya gerak, itu harusnya mantau pasar, nggak materi lagi. Nanti kalau ya kan tadi ada kemarin ada request mau ngulang materi yang ini kan tentang buat akun simulasi kan. Nanti saya ulang tapi di hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa? Minggu tanggal 14. Tanggal 7 kok 14. Tanggal 7 jam 7 malam. Kalau nggak bisa nggak ikut nggak apa-apa. Kalau yang mau ngulang ikut ya boleh. Kok yang ikut materi bisa ada kayak kadang biasa ada 7, ada 8, kok yang ikut live trading malah ada 4. Biasanya kalau di tempat-tempat lain malah yang ditunggu malah live tradingnya Pak. Masa lebih suka teori daripada praktek. Oke, yakin nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada ya cuma mantau ini toh. Wah, kuat sih. Tapi tidak didukung dengan volume. Udah untung $20. Akun simulasinya coba akun yang real 253. Lumayan. Bisa beli langsung. Nah, oke, ada yang mau ditanyain? Yakin nggak ada yang mau ditanyain? Ya Pak Andreas, ini Hmm? kalau saham teknologi ini kan rata-rata masih di bawah nih Pak. Ini peluangnya gimana nih Pak Om? Oh iya, oke. Saya coba jelasin ya. Nah iya betul lagi di bawah, cuman kan
Nah ini gara-gara insidernya kan lebih banyak nih, ya toh. Ini dia CEO 13 juta dolar berani taruh uangnya di saham perusahaannya dia sendiri loh. Itu kan berarti dia yakin naik toh, asumsinya loh ya. Ya kenyataannya nggak tahu. Nah, eh, tapi ini kan perusahaan teknologi itu belum ada trennya gitu loh. Malah kecenderungannya trennya lagi ditinggal, lagi ditukar ke saham-saham yang value, agrikultur, atau saham-saham yang sifatnya energi, atau malah bangsanya TLT, surat utang negara. Nah, walaupun dari bawah, kayak Facebook kayak gini nih, misalkan Facebook ya, ini udah di bawah nih, emangnya nggak bisa tambah bawah, gitu? Nggak tahu. Ya walaupun kelihatannya naik, tapi kan nggak ada pendukungnya gitu loh. Nah, kalau nggak ada pendukungnya, nanti rawan sekali gampang kena cut loss. Nah, kecuali mikirnya untuk mau jadi investor ya. Kalau mau cari investor, itu emang cari barang semurah mungkin, tapi yang kita perhatiin adalah bisnisnya itu benar-benar 5-10 tahun ke depan itu masih relevan bisnis utamanya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, Facebook tuh bisnis utamanya apa sih? Facebook tuh bisnis utamanya kategorinya walaupun teknologi dia itu sebetulnya adalah iklan. Dia dapat uang dari uh, perusahaan-perusahaan yang pakai platform media untuk iklan. Instagram, terus dia punya WhatsApp, kalau WhatsApp nggak tahu iklannya gimana. Terus Facebook, terus apa lagi sih? Hmm, yang terkenal itu kan. Nah, itu kenapa ini kemarin kok turun tajam? Ini kalau turun tajam kayak gini, ini biasanya yang jual orang investor gede. Karena gini, dia ada masalah sama si Apple. Nah, si Apple ini, si Tim Cook ini, eh, saya kasih referensinya aja. Nah ini ya, ini saya eh, ini kalau Pak Nara mau lihat, ini saya kasih linknya di Telegram ya. Ini kenapa kok turun? Turunnya itu ternyata dasarnya fundamental, Pak. Bukan karena orang panik. Fundamental campur panik sekalian. Nah ini nanti coba Pak Nara nonton ini. Nanti kalau misalkan mau diskusi lagi boleh. Cuma ini nanti tonton aja. Cuma 12 menit. Menarik loh. Jadi intinya ini gara-gara si Apple ini ngasih ngajarin ke pengguna Apple, pengguna iPhone, itu kalau si Facebooknya minta boleh lacak data, intinya nggak boleh. Nah, terus akhirnya kan gara-gara nggak dibolehin ngelacak datanya penggunanya iPhone itu kan disuruh, jadi tembok ngajarin suruh pencet nol itu. Nah, akhirnya gara-gara nggak bisa lacak, nggak bisa ngumpulin informasi, nggak bisa ngumpulin data, si ini uh, si perusahaan-perusahaan biasanya nitip iklan itu lama-lama jadi males toh. Oh ya, aku nggak bisa cari konsumen potensial lewat 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 Instagram lagi atau lewat Facebook lagi gara-garanya masalah privasi itu akhirnya pada tarik nggak jadi iklan. Terus gara-gara narik nggak jadi iklan pendapatannya itu turun sekitar 10 miliar dolar. Nah, karena dasarnya fundamental dan itu biasanya yang pegang saham Facebook ini biasanya investor-investor gede. Investor gede kan pinter kan, dia lihatnya fundamental kan. Ya, fundamental keganggu sama dia langsung jual, jual nggak karu-karuan jual semua. Pas jual kayak gini, yang punya Facebook otomatis kan pada kena stop loss semua, tambah turun lagi, kena trigger jual lagi. Nah, kalau mau sebetulnya gini, kalau mau ya ini harus nunggu paling nggak sideways dulu agak lama. Sideways dulu agak lama, terus di sini
Di sini ada paling nggak si Mark Zuckerberg dan kawan-kawan itu apa namanya hijau. Hijau itu artinya buy. Cuman kalau kita perhatiin ya, ini sebetulnya belum waktunya ya menurut saya. Nggak belum waktunya kayak saham Asam tadi ya, Pak Nara ya. Karena ini si Mark Zuckerberg terakhir tuh jual, nggak ada transaksi beli. Dia hampir setiap hari jual 77.300 lembar senilai 26.300.000 dolar sekian. Hampir tiap hari. Nah, itu dia mulai kayak dia udah semenjak September loh. Coba September tuh kayak gimana ya grafiknya. Oh, dia jual di puncak atau apa nggak kurang ajar tuh di Mark Zuckerberg itu. Jadi sebetulnya kita tahu laporan keuangan ini bakal hancur gara-gara si Tim Cook itu, si CEO-nya Apple itu. Jualan terus ya, jualan terus begitu. Terus terakhir kita lihat ya, dia jualannya kapan ya? Terakhir, terakhir dia itu jualan November. November mana sih? November. Terakhir dia jualan sini. Grafiknya kayak gini nih. Nah, dia selesai jualan ini. Saya jualan, ya toh, ngakunya biar biar soalnya kan mau dinaikin pajak lah, bilangnya cuma soalnya nanti kalau jualnya nanti keburu kena pajak gitu kan, karena mau ada kebijakan pajak yang baru toh, tapi ya nggak mungkin tiap hari dia jualan kayak gitu terus toh. Nah makanya grafiknya mau naik susah karena si Mas Super jualan terus habis itu, tapi laporan keuangannya belum keluar. Nah habis itu bener laporan keuangannya keluar jadi almarhum kayak gini. Nah, terus kalau beli sekarang gimana ya? Beli sekarang ya belum ada dasarnya untuk harganya ini bisa naik. Karena insidernya sendiri pun, ini insider yang ini juga orang penting-penting ini. Ini ini ya agak telat jualannya sih. Ini masih jualan, intinya masih jualan belum ada yang beli. Beda sama ini tadi. Nah, ini juga di bawah. Cuma bedanya ini pada beli itu. Nah kan, CEO ini kan berarti pemimpinnya beli toh. Nah, sekarang coba kita lihat grafiknya apa naik apa enggak ya. Syukur-syukur naik, syukur-syukur ya. Kalau enggak ya sudah. Hmm. Mau turun kayak susah gitu tuh. Coba kita lihat di grafiknya ini ya. Ah, nah, lebih menarik ini sebetulnya. Cuman karena belum familiar mungkin jadi ya nggak tahu ya ini apa ya. Tapi ini lebih menarik ini sebetulnya. Tuh, ini informasinya di 1 jam ini malah mau breakout. Ya kalau saya lebih pilih ini sih. Kalau Facebook saya belum ketemu dasarnya apa. Karena bisa jadi saya nggak kelewat data bagaimana. Cuma data yang saya peroleh sejauh ini belum ada yang mendukung untuk naik sustain itu belum ada. Kalau ini malah ada, sudah jelas dan masih di bawah. Begitu. Pak udah kejawab Pak Nara? Udah kejawab kah Pak Nara? Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Wih, nanya tentang apa? Udah beli beli asam deh. Oke, stop loss intraday di sini. Beli asam, aku masukin. Coba ke paket 49,3.
Uh, 500 berarti kurang 20, 100. Aduh, mas. Nama berapa? 10 aja. Oke, 10. Ini TP-nya saya hilangin tadi. Oh, habis beli langsung minus. Nggak apa-apa. Yang penting belum kena stop loss. Belinya di 5534. Tandain dulu 5534. Hijau. Oke. Ya. Oke. 5534. Wih. Ini stop loss saya saya naikin di sini. Jadi kalau kena stop loss masih untung, tapi nggak seuntung ini. Oke, oke, udah untung. NGC, NGC, oke, wah mantap. Ini trailing stop saya naikin di sini coy. Oke, oke. Hari ini udah aman, cuannya udah kekunci. Misal kena stop loss udah untung kecuali nasan. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyain atau mau disesuaikan lagi? Jadi gitu ya, fungsinya sesuai tema itu biar kita tahu, biar kita ekspektasinya tahu. Terus fungsinya nge-manage resiko biar kita nggak panik. Jadi kalau udah loss, udah tahu lossnya segini, dari awal udah tahu. Yang nggak tahu untungnya berapa, bisa untungnya gede banget, apa habis malah kena trailing stop cuma dapat sedikit ya nggak masalah. Yang penting kalau rugi udah tahu gitu loh. Begitu kena rugi, oh ruginya segini. Ya sudah, kalau nggak bisa terima ruginya segitu ya berarti jangan trading itu atau enggak posisinya dikurangin jumlah. Itu caranya. Hmm, RTX naik terus, nggak berani dia. Sebetulnya nggak apa-apa sih. Jadi, udah apa itu? Lompat. Hmm, kita hmm, hmm, menarik sih ini sebetulnya. Ini bisa kayak gini nih. Kurang lebih ini atau enggak ini aja deh 30 menit. Ini. Nah ini kalau mau nunggu breakout boleh atau mau uh, beli sekarang ya boleh-boleh aja. Stop lossnya kurang lebih di sini. Coba next misal beli
buat ngitung tak sih enggak. Cool. Satu lima. Coba lah ya. Uangku masih 3.000 ya pakai oke 20. Yang jangan dulu ya 12. Wah ya tes gini nggak apa-apa rupiah ini. Cabut transaksi ini berarti udah langsung untuk kasih banyak pasar. Oh merah. Belinya tadi 1151. Sampai dulu. Oke, sekarang apa kabar akun demonya? Plus 38, mantul. Oke, mau ditanyain? Atau mau didiskusikan juga boleh. Oke, mau ditanyain? Yakin nggak ada yang mau ditanyain? Nah, terus komunitas. Gandum naik terus. Harga roti apa jadi mahal? Udah ngelewatin ini. Ini kalau sampai harga komoditas naik terus UMR naiknya nggak seberapa, bisa geger sih. Tapi ya bukan urusan kita sebagai trader ya. Kita sebagai trader ya urusannya mainin resiko sama ikutin tren. Walaupun nggak etis juga beli perusahaan senjata, tapi ya kalau tren itu. Coba transaksi kan ada USD berapa ya? Untuk Hasan $11. Kalau Futures nanti pas trading di akun beneran harus dikasih tanda ini dulu ya. Terus baru kasih kodenya nanti. Trade short karena pengennya turun. Stop lossnya ada di berapa itu? Ini karena pengennya turun berarti stop lossnya ada di atas ya. Cuma itu aja. 165.
Nggak berani lah. Berarti kalau itu pakai yang mikro. MCD. MCD. Go. Berapa ini? 17. Oke. Oke. Berarti tadi naikin jarak stop loss ya. $25. Oke. Benar. Oke. Ada yang MCD. Oke. Gede. Stop loss-nya di 7916. Oke. Terus tadi masuknya di 7891. Ini kalau kena stop loss cuma $25, tambahin fee berarti sekitar 27 lah. Oke. Berapa tadi? 7891. Oke. Ini versi mikronya ya. Tadi yang versi mini, yang mini itu lebih besar nilai kontraknya. Kalau mikro lebih kecil. Cuma bedanya itu aja. Lebih diecer gampang. Karena grafiknya beda, jadi nggak keset tadi yang di 6C tadi harus buat lagi. Oke. Oh, turun. Bener berarti. Tul. Kurang lebih ya trading. Gimana? Ada yang mau ditanyain atau mau diskusikan? Jadi ini semua yang saya transaksiin ini udah di list dulu dari awal. Ya, tadi kan udah dia sendiri ya, udah saya lihat, udah saya buat analisa skenario, jadi nggak analisa lagi gitu, nggak ya. Nggak terus tiba-tiba di tengah jalan analisa itu, nggak ya. Nah, ini apa namanya, trading yang sesuai itu kayak gitu. Jadi plan itu udah jauh-jauh hari sebelum, maksudnya sebelum jam pasar buka, itu sudah di list. Ternyata kalau ada yang menarik di luar list, sudah jangan di tradingin karena belum kita plan. Itu ya. Gimana sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada ya cuma nonton nunggu aja ini. 30 dolar. Bagus itu. $30 dari 5.000. 30 dari 5.000 kali 100. 0,6%. Lumayan tuh. 0,6%. Dapat. Nah, ini besok, tapi nggak tahu ya besok bisa trading lagi apa enggak, saya harus lihat jadwal dulu.
Besok kalau trading lagi ya ininya beda lagi, tergantung informasinya yang didapat yang saya dapat. Nah kalau misalkan misalkan nggak ada ya nggak ada yang berubah ya nggak diubah. Nah ini saya kasih tahu eh, favorit referensi favorit saya tuh ini dan di YouTube ya itu ini. Nah ini ya referensi favorit saya ini ya orangnya menurutku ini penjelasannya detail terus eh, bisa bikin lebih jelas kira-kira pasarnya itu maunya gimana. Tapi nggak selalu benar ya, nggak bisa ada yang selalu benar ya. Cuman ini favorit tuh ini emang subscribernya dikit. Kok dikit kenapa ya? Karena yang jelasin bener-bener jelasin itu malah view-nya biasa yang suka itu malah sedikit. Orang sukanya itu yang kayak yang hari ini sahamnya mungkin naik 1000% naik gitu. Sukanya kayak gitu-gitu orang-orang. Beli ini bisa naik 50% beli koin ini lah kayak gitu. Nah itu jutaan subscribernya kalau yang bagus-bagus kayak gini malah sedikit. Ini saya share aja ya. Saya kasih tahu nih favorit apa namanya referensi favorit saya ini. Itu hampir tiap hari apa sepuluhan. Coba kita lihat pasarnya. Pasar Nasdaq lagi hijau, pasar Nasdaq lagi hijau, pasar S&P 500 merah, S&P 500 merah, pasar Russell, Russell itu perusahaan kecil-kecil ya, merah juga hari ini. Terus pasar Dow Jones juga lagi merah. Kita lumayan loh hijau sedikit itu walaupun sedikit lumayan. Pasarnya merah kok. Lumayan ada hijau. Mantul gara-gara sanksi ke Rusia. USD nguat semua ini. Tadi kenapa ngambil cut USD? Taruhan USD kuat karena yang lainnya pada melemah semua, Kanada belum. Makanya nyoba tipis-tipis saja. Kalau itu cuma 25 dolar kok. 25 dari 5.000 itu cuma 0,5% doang. Batas maksimal 5% kan. Berarti aman. Kalau mau digeledas lagi.
Oh iya, TLT belum di, oh naik, oh, TP naik kenceng banget. PR ini lumayan, tip naik, tip naik, TLT naik juga, tapi nggak transaksi. TLT ini sebetulnya menarik, ini lagi di bawah sih hitungannya. TLT ini slot pelanggaran, tapi udah kebanyakan posisi lah. Udah separuh lebih pakai uangnya. Oke, gimana, ada yang ditanyain atau mau didiskusiin? Ada yang mau didiskusiin? Yakin nggak ada? Ada yang mau diskusin nggak? Belum ada ya? Oke, ini tinggal nunggu aja sampai ada yang kena trailing stop atau kena stop loss sih. Nggak perlu ada yang diapa-apain lagi. Kalau mau beli lagi pun ya udah kebanyakan. Belum padu. Yakin nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, eh, apa webinar mau saya tutup dulu ya. Yakin nggak ada? Nggak ada, yakin? Oke, kalau nggak ada, eh, kelas saya tutup. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kalau belum ngirim testimoni, tolong kirim testimoninya karena itu sangat membantu. Oke, Makasih Pak terima kasih. Andreas. Oke, sama-sama. Oke, kelas tutup ya.